Shalom sahabat dan mitra Yamari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat bertemu kembali melalui ibadah online Yamari yang ke-181, Sabtu 9 Maret 2024. Tema dalam ibadah online Yamari ke-181, Sabtu 9 Maret 2024 adalah memberitakan Allah yang tidak dikenal. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 34 yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Samuel Lee. Sahabat dan mitra Yamari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menaikkan pujian yang berkata, "Ku perlukan juru selamat." Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tenang, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tenang. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tenang. Sahabat dan mitra Yamari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dan menyerahkan ibadah ini ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online Yamari yang ke-181 ini. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesai, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang menyertai, sehingga ibadah ini semuanya berjalan dengan baik demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita lanjutkan memuji Tuhan dengan menyanyikan satu pujian berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirilah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirilah cahayamu. Kirilah berita Injil menyertai yang terbelah. Kirilah berita Injil menyertai yang terbelah.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Samuel Lee. Namun terlebih dahulu kita memuji Tuhan yang berkata, tak kita menyerahkan kepada musuhnya. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan Alkitab yang mulia diambil sepenuh. Di hati kami Tuhan Kau tulis sabdamu, supaya kami setia dan teduh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Kekalah firman Allah selama-lamanya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Samuel Lee. Bapak Ibu, saudara sekalian, para sahabat Yamari yang dikasih Tuhan, baik di Indonesia maupun juga di mancanegara. Saya Pendeta Samuel Lee, pada hari ini akan mau menyampaikan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami mau membaca Alkitab dan merenungkannya. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, sehingga apa yang kami baca di dalam Alkitab boleh kami mengerti dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan khususnya juga pelayanan Yamari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang akan saya ajak Bapak Ibu mengikuti adalah dari Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal 17 mulai dari ayat 16 sampai 34. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 34. Demikian saya bacakan. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadah ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus
dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah arti semuanya itu." Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Paulus meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan mereka dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, tetapi yang juga memeliharanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada hari ini kita tadi membaca Kisah Para Rasul pasal 17. Di situ diceritakan bagaimana Paulus berada di Yunani, di kota Athena. Pada saat ketika dia berjalan-jalan di kota Athena itu, dia melihat begitu banyak patung-patung berhala. Saudara mungkin pernah mendengar nama dari berhala atau dewa-dewi yang menjadi mitologi yang diceritakan oleh bangsa Yunani. Kita mengenal ada dewa Zeus, dewa langit, ya, dewa yang digambarkan memegang petir. Kita barangkali ada yang mengenal Hercules. Nah, Hercules itu dewa kekuatan, anak dari dewa Zeus.
Dia manusia setengah dewa. Lalu ada dewa Triton atau Poseidon. Itu penguasa laut. Dan kalau kita pernah nonton film anak-anak Little Mermaid, ya, di situ maka dewa Triton itu memegang trisula. Ya. Ada Dewi Diana, ada dewa Satir yang kepalanya manusia tetapi wujud bawahnya kambing. Ya. Nah, ada banyak sekali, itu hanya contoh-contoh saja. Nah, saudara, pada saat itu Paulus ingin memberitakan Injil kepada orang-orang Athena yang percaya kepada banyak sekali dewa-dewi ini. Dan di dalam ayat 17, Kisah Rasul pasal 17 ayat 17, di situ dikatakan, karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Jadi Paulus bukan hanya berdiskusi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang beriman, tetapi juga semua orang yang dijumpainya di pasar setiap hari. Saudara, di dalam bacaan perikop ini saya mau memberikan 3 catatan yang perlu kita renungkan di dalam tema yang saya berikan judul pada hari ini, memberitakan Allah yang tidak dikenal. Yang pertama, saudara, saat itu Paulus mempunyai hati mengasihi orang-orang Yunani. Di ayat yang ke-16 dikatakan, sementara Paulus menantikan mereka, para rasul yang lain, di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Paulus merasa sedih ketika melihat patung-patung berhala. Saudara, ini berbeda dengan apa yang dialami Yunus. Ya. Yunus ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, memberitakan firman Allah, dia mencoba menghindar dari panggilan Tuhan itu. Dia mencoba untuk tidak mentaati perintah itu. Tetapi badai menerpa kapal yang dia tumpangi dan dia akhirnya sampai ditelan ikan dan dia akhirnya terpaksa pergi ke Niniwe memberitakan firman yang Tuhan perintahkan, tetapi tidak ada hati mengasihi orang-orang Niniwe. Bahkan dia merasa jengkel, merasa frustrasi kenapa Tuhan mau mengasihi, mau mengampuni orang-orang Niniwe. Nah, saudara sekalian, jadi disinilah yang pertama yang penting kita miliki, hati yang mengasihi kepada orang-orang di mana Tuhan mengutus kita melayani mereka supaya mereka mengenal Injil yang benar. Nah, saudara, mengapa Paulus bisa punya hati yang seperti itu? Hati yang mengasihi orang-orang Yunani. Saya kira adalah karena dia sendiri merasa anugerah yang dia terima itu lebih besar dari semuanya. Paulus pernah mengatakan di dalam surat 1 Timotius 1 ayat 15, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka yang berdosa itu aku yang paling berdosa. Tetapi aku justru dikasihani. Ya, dia merasakan anugerah yang Tuhan berikan itu begitu berlimpah, sehingga dia berhutang Injil kepada orang-orang yang dilayani itu. Nah, saudara, inilah yang pertama. Dan hal yang kedua, saudara, yang kita bisa pelajari dalam perikop ini adalah ketika Paulus belajar cara berpikir orang Yunani.
dan memakainya menjadi sarana untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil. Saudara, di dalam pasal 17 ayat 18, di situ dikatakan, beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Nah saudara, Epikuros dan Stoa adalah filsuf yang sudah sekitar 300 tahun ada sebelum Yesus lahir. Tentunya Paulus mengerti pandangan ajaran dari Epikuros dan Stoa itu. Epikuros mengajarkan bahwa kebahagiaan manusia adalah tujuan manusia ada, tujuan manusia hidup. Sedangkan Stoa, dia mengatakan penguasaan diri, mengalahkan emosi, dan tunduk kepada akal sehat adalah sesuatu yang terpenting di dalam dunia ini. Tetapi keduanya menekankan suatu usaha yang perlu dilakukan oleh manusia. Ajaran yang baik dari dua orang filsuf ini sangat baik, tetapi mereka tidak mengenal apa itu anugerah Allah. Nah saudara, kalau kita terbeban untuk memperkenalkan Injil kepada bangsa tertentu, maka kita perlu mengenal budaya bangsa itu, kebiasaan-kebiasaannya, apa yang menarik dari bangsa itu. Ketika Paulus berjalan-jalan melihat begitu banyak patung-patung berhala itu, barangkali ada dewa Zeus, Dewi Aphrodite, Dewi Fortuna, Isis, Osiris, Hera, dan sebagainya. Lalu Paulus menemukan sebuah mezbah yang diberikan judul dalam bahasa Latin Agnosto Deo, kepada Allah yang tidak dikenal. Nah saudara, disitulah menginspirasi Paulus untuk berbicara, menyampaikan Injil kepada orang-orang Yunani. Nah saudara, maka Paulus mengatakan di dalam ayat 23 sampai 25, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dia tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Nah saudara, bagi saya ayat ini sangat menarik. Di sini Paulus mengatakan kepada orang-orang Yunani, aku mau memperkenalkan kepadamu Allah yang kamu tidak kenal, yang mezbahnya ada di sini. Allah yang aku perkenalkan kepadamu tidak tinggal di dalam kuil buatan manusia. Barangkali di antara kita ada yang bertanya, loh, bukankah di dalam perjanjian lama kita bisa menyaksikan bahwa Salomo atau bangsa Israel membuat kemah suci. Di dalam kemah suci itu ada ruang yang disebut Maha Kudus. Di ruang itu tersimpan tabut perjanjian, dan orang dilarang menjamah tabut itu, kecuali hanya imam besar yang mau memindahkan tabut itu. Ketika mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun itu dari Sinai menuju ke Kanaan, terus diawali dengan imam-imam yang mengangkat tabut itu.
Nah, saudara sekalian, setelah bangsa Israel menjadi bangsa yang menetap, kita mengenal Salomo, ya, Salomo yang membangun bait suci. Nah, saudara sekalian, bukankah Tuhan tinggal dalam benda buatan manusia? Ya, saudara, tetapi sebetulnya itu hanyalah simbol penyertaan Tuhan di tengah bangsa Israel. Tetapi ketika orang Israel mulai salah memperlakukan simbol itu, mereka mengangkat tabut itu sebagai seolah jimat untuk membuat mereka bisa menang perang melawan Filistin pada zaman Eli. Maka Tuhan pun mengizinkan simbol itu, benda itu sampai dibawa oleh bangsa Filistin. Bahkan ketika bangsa Israel salah memahami simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, maka Tuhan pun mengizinkan bait Allah dihancurkan pada zaman Daniel oleh bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa Babel. Dan orang-orang Israel di Yerusalem ditawan di Babel selama 70 tahun. Nah, saudara sekalian, kalau kita mengikuti sejarah bangsa Israel, bait Allah itu bukan hanya hancur satu kali saja. Saat itu setelah mereka kembali ke Yerusalem membangun kembali bait Allahnya, bait Allah yang kedua itu pun pada zaman Yesus, setelah Yesus naik ke surga tahun 70, dihancurkan lagi oleh Romawi. Dan sejak saat itu bait Allah tidak dibangun lagi, hanya tinggal sebidang tembok yang kita sebut sebagai tembok ratapan. Orang-orang Yahudi Ortodoks ingin sekali mau membangun bait suci ketiga, tetapi hal itu tidak mungkin, sebab di tempat di mana bait Allah itu ada, sudah ada berdiri tempat ibadah agama lain. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, apakah bait Allah yang ketiga itu perlu dibangun? Benarkah bahwa Allah hadir, Allah berada di bait Allah itu? Tidak, saudara. Di dalam surat 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka bait Allah, simbol kehadiran Allah atas umatnya itu, tidak ada lagi dalam benda kuil buatan manusia, tetapi Allah tinggal dalam kehidupan kita. Tubuh kita inilah bait Roh Kudus. Tidak diperlukan lagi benda-benda simbol itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 22, dikatakan oleh Yohanes bahwa aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi saudara, Yohanes melihat penglihatan di Pulau Patmos itu, dia melihat tentang kota Yerusalem baru. Ketika kota Yerusalem itu turun dari sorga, maka dia tidak menemukan bait Allah di dalamnya. Sebab bait Allah yang sejati adalah tubuh Kristus, dan kita adalah bagian di dalam tubuh Kristus itu. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ketika kita mau menguduskan bait Allah, kalau di dalam perjanjian lama harus dibasuh, bejana-bejana itu dibasuh, dan mereka sangat menjaga makanan yang halal saja yang dimakan dan sebagainya. Itu cara menguduskan.
Tetapi bagaimana cara menguduskan bait Allah yang adalah hidup kita orang percaya? Yesus berkata, yang membuat najis bukan makanan yang dari luar masuk ke mulut, dicerna oleh perut, dibuang ke jamban, tetapi yang dari dalam keluar. Iri hati, ya, kejahatan, dan sebagainya, itulah yang menajiskan bait Allah. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya maka Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 1, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kenapa, saudara? Mempersembahkan tubuh itu adalah ibadah yang sejati. Kenapa Paulus tidak mengatakan mempersembahkan rohmu? Sebab tubuh tanpa roh tidak bisa berbuat baik. Bagaimana kita bisa menolong orang kalau cuma roh? Tidak bisa. Kita bisa berbuat baik, kita bisa memberitakan Injil, kita bisa menolong mereka. Itu semua memerlukan tenaga kita, dan itulah aktivitas tubuh kita. Biarlah seluruh kehidupan kita, aktivitas tubuh kita disucikan untuk menjadi ibadah yang sejati kepada Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saudara sekalian, Paulus saat itu melakukan pemberitaan Injil itu dengan simpatik, sikap yang sopan. Paulus tidak seperti zaman Gideon, zaman Raja Yosia, yang saat ketika Raja Yosia itu menjadi raja, dia memerintahkan supaya patung-patung berhala itu ditumbangkan, dihancurkan. Barangkali cara seperti itu cocok untuk zamannya, ya. Tetapi saudara, terbukti kalau kita mengikuti kehidupan setelah Raja Yosia meninggal dan digantikan oleh Raja Yoahas, kembali bangsa Israel kembali menyembah berhala. Berarti pembaharuan yang dilakukan Yosia itu hanya kulit luar, tetapi tidak di dalam, tidak menyentuh akarnya. Nah, yang Paulus katakan saat itu, dia berkata, hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa di dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewi. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Bagi saya ini adalah suatu pendekatan yang simpatik. Paulus seolah-olah mengatakan, bagaimana kamu menyediakan tempat mezbah kepada Allah yang tidak dikenal. Kamu tidak mengenal tapi menyembah, seolah-olah ada barangkali dewa yang luput dari penyembahanmu. Nah, Paulus memakai hal itu untuk memberitakan Injil. Nah, saudara, kita semua tinggal berada di dalam konteks masyarakat yang majemuk. Apalagi di Indonesia ini, kita berada di tengah masyarakat yang pluralis. Kita bisa menerapkan apa yang Paulus nyatakan pada hari ini melalui firman Tuhan di Athena. Biarlah kita pun dibekali dengan prinsip-prinsip di mana kita bisa menjadi pemberita-pemberita Injil. Sekalipun kelihatannya usaha pekabaran Injil Paulus itu ditolak. Dikatakan lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Mereka sudah tidak mau mendengar tentang kebangkitan, ya. Tetapi ternyata ada juga yang percaya. Ada juga
bahkan orang-orang penting, yaitu anggota majelis Areopagus yang bernama Dionysius dan juga Damaris serta beberapa orang yang lain. Jadi Tuhan tidak membuat segala usaha Paulus itu tanpa hasil. Ternyata Tuhan pun berikan hasilnya. Biarlah semua pelayanan kita tulus dengan hati yang mengasihi dan dengan simpatik kita lakukan, maka Tuhan yang akan mengirimkan jiwa-jiwa itu di dalam kehidupan pelayanan kita, khususnya para sahabat Yamari, dan kita mau melakukannya dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini memberikan kepada kami suatu hati yang tulus mengasihi dunia yang terhilang ini untuk bisa berjumpa dengan Kristus. Biarlah Tuhan yang akan memberi kami kepekaan bagaimana kami bisa belajar, mempelajari segala hal yang perlu untuk kami bisa memberitakan Injil yang tepat kepada mereka. Ya Bapa di surga, Tuhan yang akan memberkati Yamari yang terus memberitakan Injil untuk menjangkau mereka yang menyembah apa yang mereka tidak kenal. Ya Bapa, dengarlah doa kami, dan kami percayakan kelangsungan pelayanan pemberitaan Injil dan pemasyuran Injil Kristus ini yang dilakukan oleh Yamari dan semua sahabat-sahabat Yamari yang berada di Indonesia maupun yang berada tersebar di mancanegara. Tuhan yang menyertai dan terus memelihara masa depan mereka. Tuhan memberkati mereka. Kami mengucapkan syukur atas ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Yamari dalam menjalankan amanat agung Kristus membutuhkan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari melalui persembahan. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji dan kemuliaan bagi Tuhan yang telah memimpin dan menyertai tim penata layanan yang telah melayani dalam ibadah online Yamari ke-181 Sabtu 9 Maret 2024. Juga Bapak Pendeta Samueli yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema memberitakan Allah yang tidak dikenal. Kiranya uraian firman Tuhan yang indah ini dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah serta dapat diterapkan dalam kehidupan dan pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan kami masing-masing. Allah Bapa di surga berkati para pelayan-Mu, baik tim penata layanan juga Bapak Pendeta Samueli dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan dari hamba-hamba-Mu. Allah Bapa di surga berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah Paskah Yamari pada tanggal 22 Maret 2024. Juga urapan Roh Kudus terjadi dalam hidup diri hamba-Mu Bapak Pendeta di Simon Stepi yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga seluruh ibadah Paskah Yamari hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Allah Bapa di surga, kami terus mendukung doa untuk tim Pekabaran Injil Yamari Pusat yang akan melakukan perjalanan anjaksana perkunjungan ke Yamari cabang di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
dari tanggal 24 sampai dengan 2 Mei 2024 dan tanggal 4 sampai tanggal 9 Mei 2024, tim PI Yamari Pusat Pendeta Andreas Abdianto, Evangelis Lydia Purnama, dan Evangelis Michael Bambang Suwono akan melanjutkan perjalanan Anjangsana ke Samarinda dan Makassar. Kiranya kuasa dan penyertaan Tuhan terjadi dalam seluruh perjalanan mereka serta seluruh agenda kegiatan yang diliputi pelayanan misi provinsi Retnar ke-11 Yamari, pelayanan ibadah dan pertemuan dengan pengurus Yamari daerah diberkati Tuhan, dan juga kebutuhan dana sebesar 42 juta kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang dapat memakai semua bendahara-bendahara Tuhan untuk mencukupi biaya perjalanan tim. Allah Bapa di surga berkati Yamari perwakilan Semarang dan Yamari Pusat Jakarta yang akan bersama-sama mempersiapkan dan menyelenggarakan Retreat Nasional Yamari ke-11 bertempat di Hotel Metro Parkview Semarang dari tanggal 7 sampai 10 Agustus 2024 mendatang, sehingga seluruh persiapan panitia meliputi negosiasi dengan pemilik hotel, persiapan pembicara, rekrut peserta, dan kebutuhan dana semua dapat berjalan lancar karena panitia selalu bersama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebutuhan dana operasional Yamari setiap bulan, kiranya Tuhan yang menolong, memberkati setiap donatur yang setia melayani Tuhan di Yamari melalui persembahan mereka. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih dan pertolongan-Mu tidak berkesudahan bagi kami yang percaya padamu. Kami menyerahkan mitra dan sahabat Yamari mengalami pergumulan dalam hidup, baik yang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, juga mereka yang dalam pemulihan kesehatan setelah menjalani perawatan, serta mereka yang duka cita karena kematian orang yang mereka kasih, dan juga masih berada dalam lingkaran masalah dan membutuhkan jalan keluar. Kiranya Tuhanlah yang menolong mereka serta menuntun mereka untuk keluar setiap masalah yang dihadapi, dan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kesembuhan dan pemulihan terjadi bagi mereka yang sakit, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian hidup mereka. Kami juga berdoa untuk Sofian Irwan, Ibu Christine, istri Bapak Dani Firdaus, Pastor Janor Andi Soma, Ibu Sylvia Tunggal Wijaya, Ibu Hilda Trijaya. Demikian pula Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, Evangelis Michael Bambang Suwono, agar kuasa di dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan hamba-hambamu dari sakit yang mereka dideritakan. Juga berkati obat-obatan yang dipakai dan dokter yang merawat, agar hamba-hambamu sembuh dan pulih dari sakit yang mereka deritakan, sehingga dapat beraktivitas lagi. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan ucapan syukur kami padamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penolong dan menjawab doa yang pasti. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, "Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu." Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang bersama berkatilah. Ku datang bersama berkatilah. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 2. 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 1 Korintus 11 ayat 1
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali di ibadah online yang Mari yang ke-182 dalam sesi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.